Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, jadi kita akan mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan walaupun pembelajaran kita masih dengan tatap maya, tapi tetap semangat supaya pembelajarannya bisa berkah, dunia akhirat bisa masuk ke pikiran kalian, gak cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan kan. Jadi sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu bakal absen dulu. Hari ini yang masuk ada 4 orang ya. Ada Rega. Iya, ada hadir. Zoya. Ada Zoya. Hadir Ibu. Salsa ada. Tasyani. Ini sisanya kemana ya teman-teman kalian? Kok nggak ada kabar? Laila kemana? Kuotanya habis kali Bu. Nggak ada paket kali Bu, habis. Jeffrey kemana Jeffrey? Jangan-jangan dia keluar negeri lagi. Dan ngabarin Iya, lagi di pesawat Bu. Ya ampun. Kemarin saya lihat fotonya Bu. Ya Allah, Ibu harus minta oleh-oleh kalau kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu Ibu mau ngingetin kontrak belajar kita. Yang pertama, harus on cam. Kalau misalkan kalian nggak bisa on cam, ada kendala tertentu, boleh izin sama Ibu. Setelah itu, namanya harus pakai nama asli, kalau bisa selengkap mungkin. Jangan pakai nama lain. Terus, jika ada pertanyaan, boleh langsung on mic atau pakai fitur raise hand. Nanti kita sebelum pembelajaran akan ngaji terlebih dahulu, surat pendek. Nah, belajar sama Ibu juga sersan, serius santai. Jadi kalian kalau misalkan hari ini belum sarapan, baru bangun tidur, langsung buka laptop, Zoom, boleh sambil makan, minum, nggak apa-apa. Biar konsen, biar nggak kelaparan gitu. Nanti kalau mau izin kamar mandi juga, izin lewat room chat. Dan yang terpenting, Ibu punya kuis berhadiah. Nanti kan akan tahu hadiahnya apa. Oke, sekarang ngaji ya. Minggu ini giliran Tasyani. Tasyani, hadir kan? Ya Ibu, hadir. Sekarang kita ngaji surat Al-Kafirun. Baik Bu. Yang lainnya mulai ya Bu. Mengikuti. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Untuk terjemahannya boleh Rega. Sudah siap Rega atau Zoya? Atau Salsa boleh, Salsa. Al-Kafirun, saya mau Bu terjemahan. Oke, boleh. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Baik, terima kasih untuk Tasyani dan Rega. Hari ini kita bakal belajar tentang karakteristik lapisan-lapisan atmosfer bumi. Sebelumnya, sebelum Ibu putarkan videonya, ada yang tahu apa itu atmosfer? Pernah dengar di berita atau
di mana gitu kalian melihat? Lapisan pelindung bumi biar nggak kejatuhan meteor. Iya, betul, lapisan pelindung bumi. Nah, Ibu akan putarkan dulu videonya. Kalian catat poin-poin pentingnya. Sudah muncul di layar? Sudah, Bu. Oke. Kita akan bahas mengenai karakteristik lapisan atmosfer. Pengertiannya, atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos, yang berarti uap, dan spaira, yang berarti bola. Maka, atmosfer dapat diartikan sebagai selubung uap yang menyelimuti bumi. Atau secara umum, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Keadaan atmosfer pada suatu saat dan wilayah yang sempit dinamakan cuaca dan dipelajari dalam ilmu meteorologi. Sedangkan rata-rata dari cuaca dalam periode yang panjang disebut dengan iklim dan dipelajari pada ilmu klimatologi. Atmosfer memiliki sifat sebagai berikut. Atmosfer itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Kemudian, dinamis dan elastis, sehingga dapat mengembang dan dapat mengkerut, serta dapat bergerak atau berpindah. Selanjutnya, transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Dan yang terakhir, mempunyai massa sehingga menimbulkan tekanan. Komposisi atmosfer. Bumi diselubungi oleh lapisan udara yang terdiri dari berbagai unsur gas, debu, dan air. Unsur utama pembentuk atmosfer adalah nitrogen dan oksigen. Jumlah berat seluruh atmosfer diperkirakan 5,6 kali 1014 ton. Sedangkan setengah dari berat tersebut berada di bawah ketinggian 6.000 meter dari permukaan bumi, dan kurang lebih 80% berada pada lapisan troposfer. Hal ini disebabkan karena adanya gaya gravitasi bumi. Berikut komposisi atmosfer. Mungkin banyak yang masih mengira bahwa atmosfer ini dominannya adalah oksigen, tapi yang paling banyak adalah gas nitrogen, yaitu sekitar 78%. Kemudian baru oksigen dengan volume 20,95%. Dan selanjutnya diikuti oleh argon, karbon dioksida, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, dan ozon. Jadi unsur utama pembentuk atmosfer adalah gas nitrogen, kemudian baru oksigen. Nitrogen jumlahnya yang paling banyak, sekitar 78%. Nitrogen tidak langsung bergabung dengan unsur lain, tapi merupakan bagian dari senyawa organik. Kemudian ada oksigen. Oksigen sangat penting bagi kehidupan, yaitu untuk mengubah zat makanan menjadi energi hidup, dan juga untuk bernafas bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya adalah karbon dioksida, yang menyebabkan efek rumah kaca atau greenhouse. Dengan demikian, kenaikan konsentrasi atau semakin banyaknya karbon dioksida di dalam atmosfer akan menyebabkan kenaikan suhu di bumi. Selanjutnya ada gas ozon, gas yang sangat aktif dan merupakan bentuk lain dari oksigen. Gas ini terdapat pada ketinggian antara 20 hingga 30 km. Ozon dapat menyerap radiasi ultraviolet yang mempunyai energi besar dan berbahaya bagi tubuh manusia. Selanjutnya adalah struktur lapisan atmosfer. Jadi atmosfer ini tidak hanya memiliki satu lapisan, tapi memiliki beberapa lapisan. Berikut ada lapisan-lapisannya. Yang langsung bersentuhan dengan bumi adalah lapisan troposfer, kemudian di atasnya ada stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Sebelumnya ada yang udah tahu lapisan-lapisan ini apa aja? Troposfer ada fenomena apa, stratosfer ada fenomena apa, apalagi di sini Tahu, ada Bu. gambar-gambarnya. Coba Tasyani sebutkan salah satunya. Troposfer, Bu, itu tempat terjadinya hujan, Bu. Cuaca, Bu. Iya, betul. Nah, coba kita lihat lanjutan videonya. Kita bahas satu persatu. Troposfer, lapisan paling dekat dengan bumi. Tempat terjadinya fenomena seperti cuaca, angin, hujan, petir, dan pelangi. Ketebalan lapisan di ekuator sekitar 18 km, sedangkan di daerah kutub hanya 8 km. 80% massa atmosfer berada di lapisan ini. Dan pada lapisan troposfer, tempat terjadinya gradien termometrik, yaitu penurunan suhu 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter. Dan yang terakhir adalah suhu teratas pada troposfer adalah minus 60 derajat Celcius, sedangkan pada permukaan laut di daerah tropis, rata-ratanya adalah 27 derajat Celcius. Selanjutnya lapisan kedua adalah lapisan stratosfer. Pada lapisan ini terdapat lapisan ozon,
pada ketinggian 35 km yang bermanfaat melindungi bumi dari pancaran ultraviolet. Terdapat lapisan isotermal yang memiliki suhu 60 derajat Celcius. Kemudian terdapat lapisan inversi atau lapisan hangat di atas lapisan atmosfer yang dingin. Pada lapisan ini menjadi tempat terbangnya pesawat terbang. Kemudian terdapat lapisan stratopause, yaitu lapisan yang memisah antara stratosfer dan mesosfer. Kemudian ada lapisan yang ketiga, yaitu mesosfer. Fungsi dari lapisan mesosfer adalah melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Tempat terjadinya pembakaran benda luar angkasa, misalnya seperti meteor. Suhu bagian atas lapisan ini semakin rendah. Pada ketinggian 80 km, suhu mencapai minus 90 derajat Celcius, lapisan yang paling dingin. Terdapat lapisan mesopause, yaitu lapisan antara mesosfer dan termosfer. Kemudian ada lapisan termosfer. Terjadi ionisasi sebagian molekul dan atom udara. Dan di dalam lapisan termosfer terdapat lapisan ionosfer. Terjadi ionisasi seluruh atom udara. Dan pada lapisan ini, tempat terjadinya pemantulan gelombang radio. Terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan E, lapisan Kennelly dan Heaviside. Lapisan F, terjadi pemantulan panjang sampai pendek gelombang radio. Dan yang ketiga adalah lapisan atom. Selanjutnya yang terakhir dan yang paling luar adalah lapisan exosfer. Pada lapisan ini terjadi gerakan atom secara tidak beraturan, dan lapisan ini merupakan lapisan yang paling panas. Satelit-satelit yang diluncurkan di bumi ada pada lapisan ini, disebut juga ruang antar planet geostasioner. Yang terakhir adalah tempat menyelidiki kondisi atmosfer disebut stasiun meteorologi atau observatorium meteorologi. Nah, dari video yang udah Ibu putarkan, kira-kira apakah ada yang ditanyakan? Atau sudah jelas dari videonya? Tadi yang aurora. Ya, kenapa Salsa? Yang tadi aurora itu di antara mesosfer sama atasnya ya, Bu? Ya, jadi Tadi saya- ya di lapisan ionosfer. Jadi di antara termosfer dan exosfer ya. Nah, itu tempat terjadinya aurora dan memantulnya gelombang radio. Gitu. Dia ada di antara dua Ya. lapisan tuh. Kan di antara kelima lapisan itu ada lapisan-lapisan lainnya lagi ya. Nah, itu. Mereka juga punya fungsi tersendiri. Makasih, Bu. Ya. Nah, sekarang waktunya kuis. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan dari video tadi yang masih hangat banget, harusnya kalian ingat. Nanti kalian boleh langsung on mic, rebutan. Dan hadiahnya 10 poin untuk nanti kalian simpan, boleh dipakai untuk nilai-nilai yang kurang. Entah itu ulangan harian, tugas, atau ulangan akhir, boleh kalian pergunakan nanti dengan baik. Jadi, siapa cepat dia dapat nih. Pertanyaan pertama. Udah nggak sabar, Bu. Lapisan ozon. Lapisan ozon terletak di lapisan apa ya? Oh, Tasyani. Boleh Tasyani. Stratosfer. Ya, betul Tasyani, di lapisan stratosfer. Selain Tadi saya mau ada jawab itu, Bu. ya, kamu telat ya Rega. Nanti mungkin next time Ibu mau nanya lagi nih ke Tasya. Selain di stratosfer, selain ada lapisan ozon, ada apa lagi penggunaan lapisan stratosfer? Itu Bu, tempat pesawat jalan. Maksudnya jalur pesawat. Lebih tepatnya tempat untuk pesawat terbang. Nah, Iya, karena jalur pesawat pesawat terbang. hanya bisa terbang di lapisan tersebut. Tidak bisa langsung di lebih tinggi lagi gitu. Itu udah batasnya di lapisan itu. 10 poin untuk Tasya, Ibu sudah catat. Nanti jika Ibu lupa, boleh diingatkan. Setelah itu, pertanyaan kedua. Zat di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Ayo. Karbon dioksida. Oh, Karbon dioksida. betul. Nah, selain efek rumah kaca, meningkatnya zat karbon dioksida itu menyebabkan apa lagi? Dampak yang disebabkan oleh meningkatnya karbon dioksida yang terjadi di bumi.
Apa tadi? Ayo, ada di videonya. Selain efek rumah kaca. Oke. Iya, boleh Rega. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Nah. Jawab guys. Oh, Rosa tahu. Coba. Boleh. Ini nyuruh yang lain jawab, Bu. Oh, yang lain ada yang tahu gak? Gak ada yang tahu nih. Dampak lain meningkatnya karbon dioksida selain efek rumah kaca yaitu suhu di bumi meningkat. Jadi kan kita nih ngerasain makin lama nih bumi itu terasa makin panas gitu suhunya kan, karena semakin banyaknya juga kendaraan di Indonesia terutama ya, yang banyaknya kendaraan pribadi, motor, mobil kayak gitu kan. Itu juga menjadi dampak dari banyaknya karbon dioksida. Selain itu, pertanyaan. Oke, 10 poin buat Salsa. Pertanyaan terakhir, Ibu kasih 3 pertanyaan untuk hari ini. Pertanyaan terakhir. Apa ya? Exosfer. Exosfer itu coba deskripsikan lapisan exosfer. Boleh. Saya, Bu. Boleh, Tasya lagi. Tapi coba yang lain. Coba ya. Yang lain. Tasya kan sama udah dapat poin. Rega, maaf. Adanya Aurora. Kamu yakin Rega? Exosfer loh. Exosfer di mana Rega? Bukan Aurora, woi. Coba kasih clue. Coba sama-sama kasih clue. Nah, lapisan terluar dari bumi. Exosfer itu paling luar. Nah, lupa ya. Ibu kasih tahu deh, Ibu ganti nih pertanyaannya. Exosfer itu lapisan paling luar dari bumi, di mana exosfer itu merupakan udah hampa gravitasi, mohon maaf. Udah hampa gaya gravitasi. Jadi kalau udah melewati exosfer itu sudah masuk luar angkasa dan kan akan ya melayang-layang kalau di sana nggak ada gravitasi. Selain itu juga tempat adanya satelit, dia ada di lapisan exosfer. Gitu ya, Rega. Oke. Ibu ganti nih pertanyaannya. Lapisan, coba sebutkan lapisan-lapisan antara. Tadi kan ada lapisan di antara termosfer sama mesosfer, lapisan di antara stratosfer sama mesosfer, sama ada 2 tuh. Ya gak? Sebutin lapisan antara stratosfer dan mesosfer, dan antara mesosfer dan termosfer. Coba ingat apa di antara lapisan antara apa taunya? Ionosfer yang tempat aurora, mesosfer sama apa tuh yang terakhir? Troposfer ya? Ionosfer di antara mesosfer sama troposfer. Tropos atau termosfer? Apa pertanyaannya, Bu? Boleh ulang, Bu? Maaf. Sebutkan lapisan antara. Di antara 5 lapisan utama itu kan ada lapisan antara tadi. Nah, sebutin. 2 sebutin. Yang tadi ion-ion tuh apa? Ionosfer, Bu. Ionosfer. Tadi kan Salsa udah jawab, Bu. Iya, itu kan benar tuh. Itu di antara termosfer dan mesosfer. Ya, itu ionosfer. Yang satu lagi, ada yang ingat? Meu apa gitu, Bu, saya lupa. Yang benar itu stratopause. Itu lapisan antara stratopause itu lapisan di antara stratosfer dan mesosfer. Tadi tuh, yang tadi ada pesawat terbang melewati awan. Ya. Nanti Ibu share deh linknya video yang tadi Ibu puterin ke WA group ya, biar kalian bisa nonton ulang. Oke, selamat untuk Tasya nih. Salsa. Mesinnya Salsa doang kita dijawab ya. Boleh deh nanti, tadi Rega karena udah berani Ibu kasih setengah poin. Dapat 5 poin. Nah, buat Zoya jangan patah semangat, tetap semangat. Ketemu Ibu lagi minggu depan. Udah ya, udah paham kali ya? Apa Ibu mau kasih tugas? Ini kan ada pas nih. 2 orang. Ibu kasih tugas kelompok. Ya.
Jangan Bu, please. pada gak semangat gitu sih. Ya udah deh, karena udah Bu. ya udah kalau ibu nggak mau kasih tugas, coba yang berani sebutin urutan 5 lapisan tadi dari lapisan terluar. 1, ayo ada yang Apa? berani. 2, Saya deh, Bu. Saya. oke, Tasyani boleh Tasyani. Saya juga. exosfer yang dari luar kan exosfer. Ya, betul. Selanjutnya, Termosfer, ya betul. mesosfer, Terus stratosfer, dan yang terakhir troposfer. Nah, betul. Selamat untuk Tasya. Tasya udah menjadi penolong teman-temannya. Jadi Ibu nggak akan ngasih tugas untuk minggu ini. Sehat-sehat terus. Asik. Semoga kita ketemu di minggu depan dengan materi geografi yang lebih menarik tentunya. Terima kasih untuk kalian telah memperhatikan dengan baik pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ibu N ya.